Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau ngasih tips gimana kita ningkatin traffic organik di Lazada. Jadi kita langsung praktek ini. Saya cuma ngasih tahu sedikit, nanti teman-teman bisa explore sendiri. Pendahuluannya, jadi organik itu sampai kapanpun memang adalah channel iklan terbaik. Yang paling baik apa, yaitu namanya mulut ke mulut, atau kalau bahasa kerennya itu word of mouth. Organik masih terbaik, mau iklannya berapapun, organik masih paling oke. Karena apa? Karena gratis. Tapi memang untuk meningkatkan organik itu susahnya bukan main. Kalau iklan ya, asalkan kita punya duit, kita bisa meningkatkan traffic dari iklan. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi meningkatkan traffic organik dari Lazada. Yang pertama, tips dari saya itu sudah saya ulang berkali-kali, yaitu judul dan gambar yang tepat. Ini yang tepat ya teman-teman, bukan yang bagus. Tepat itu apa? Adalah sesuai dengan permintaannya si platform, mau Shopee, Lazada, Tokopedia sama aja. Mereka itu sudah memberikan tipsnya, bagaimana judul dan gambar yang tepat. Dan itu mereka nggak sekonyong-konyong, mereka itu pasti berdasarkan data. Dan mereka tuh nggak mungkin mau menyesatkan Anda, nggak mungkin mau menyesatkan saya, karena mereka pengen semua sellernya laku, semua sellernya laris manis dan seterusnya. Karena apa? Seller laris ya mereka juga omsetnya bertambah dan seterusnya. Jadi cek aja, kalau di Lazada itu ada namanya Lazada University, nanti saya akan tuliskan linknya di bawah. Itu wajib dibaca bagaimana judul dan gambar yang tepat. Kenapa cuma judul dan gambar doang? Memang ini yang paling pokok dari atribut produk. Nanti ada atribut-atribut selanjutnya yang akan saya jelaskan di poin selanjutnya. Oke, sekali lagi, judul dan gambar yang tepat, bukan yang bagus tapi yang tepat. Yang kedua, saran saya adalah skor konten yang sempurna. Jadi di Lazada itu ada namanya scoring produk. Konten itu maksudnya produknya. Jadi yang kita upload, gambar, judul, berat, kategori dan lain sebagainya itu dinilai oleh Lazada, namanya honey score atau skor konten. Itu harus sempurna. Ini akan saya kasih lihat. Nah, ini skor konten produk saya, diusahakan sempurna ya teman-teman. Di sini ada apa ya? Ada ketentuan-ketentuannya supaya sempurna itu adalah lengkapi semua atribut dan lain sebagainya. Itu nggak boleh ngeyel, ikuti aja apa yang maunya Lazada. Karena kita mau ngakalin algoritma organik ya, kita mainnya sama mesin. Ini yang skor konten ini adalah mesin, adalah suatu key in atau opt in atau apa ya, atau variabel kepada mesin. Jadi nggak mungkin si mesin itu nanya ke Anda ini bagus nggak kontennya, enggak, tapi ada suatu sistem penilaian yang menjadi input skor organiknya teman-teman. Nah, ini tinggal ikuti aja, ini enak banget di Lazada. Jadi ikuti aja, usahakan sampai sempurna. Itu yang utama menurut saya, ini yang skor konten ini. Yang kedua itu masalah di assortment growth. Ini assortment growth ini, klik aja di situ. Di sini akan ada produk-produk yang menurut Lazada kurang baik. Sepertinya contohnya berat produk tidak sama, atau berat produk kelebihan dan lain sebagainya. Ini juga ikuti. Jadi intinya atribut produk yang dinilai oleh Lazada itu terlihat sekali lagi di skor konten tadi sama di assortment growth. Oke, itu tinggal ikuti aja teman-teman. Sekali lagi, nggak boleh ngeyel, jangan ini saya udah bagus kok isinya, terserah saya aja deh, nggak gitu. Tapi kita mau ngakalin mesin ya, kita ikuti aja apa yang mau dimau oleh mesin, karena itu menjadi variabel buat si mesin menilai produk Anda. Dan kalau dinilai bagus ya pasti dinaikkan di organiknya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, performa toko harus bagus. Nah, performa toko bagus itu seperti apa? Mulai dari bintang, lalu macam-macam. Nah, ini udah ada nilainya di Lazada. Sebenarnya di Shopee, Tokopedia juga sudah ada, di Lazada juga ada. Itu di, sebentar saya cek. Nah, ini tinggal masuk aja langsung ke Lazada Seller Centernya. Di halaman pertamanya itu ada di bagian kanan ini performa toko. Ini akan saya perbesar dulu. Nah, ini ada metrik-metriknya. Ini ikuti aja. Ada targetnya 85%. Wah, dia enak banget. Maaf ya, ambil makan. Jadi akumulasi rating produk, tingkat balas chat dan lain sebagainya, ini tinggal diikuti aja apa maunya. Sekali lagi, ini kita mau ngakalin mesin ya, kita harus mainnya main angka, main variabel. Jadi kita tinggal ikuti. Nah, cuman yang biasanya banyak terjungkil itu di waktu balas chat ini, sama di jumlah barang. Nah, kalau saya ngakalinnya pertama yang waktu balas chat ini, itu pakai chatbot namanya Lisa. Nanti saya akan tuliskan linknya di bawah. Jadi kita bisa mengaktifkan chatbot di chat kita.
Jadi sebelum si customer itu chat ke kita atau ke admin kita, dia akan dibalas dulu oleh chatbot. Nah, kalau si customernya puas, dia nggak akan sampai ke kita. Jadi itu meminimalisir kita slow respon. Dan itu bagus banget. Dan ini alhamdulillah saya berhasil 5 menit doang, karena mungkin saya belum lihat detail, mungkin sebagian besar sudah selesai di Lisa, sudah selesai di chatbotnya punya Lazada. Itu ulik-ulik aja, itu gampang. Lalu yang kedua, yang biasanya terjungkil itu di jumlah barang. Ini saya juga mepet-mepet ya. Ini targetnya 1,5. Ini maksudnya apa? Ini kalau bahasa kerennya itu parcel size. Ini ada rumusnya, yaitu unit sold dibagi order. Jadi kasarnya gini, simpelnya ya, satu order itu berapa piece sih rata-ratanya. Nah, Lazada menargetkan bagusnya itu 1,5 piece. Nah, gimana biar kita bisa dapetin itu? Saran saya adalah perbanyak lini produk teman-teman, khususnya kategori per price. Misalkan teman-teman jualan aksesoris handphone atau aksesoris komputer yang harganya di antara 100 sampai 200. Jangan fokus di itu aja, adain juga yang lini produk di 5.000 sampai 10.000. Atau kalau mau diklasifikasi per 25.000 juga bagus. Jadi dari 5.000 sampai 25.000, 25.000 sampai 50.000, 50.000 sampai 75, dan seterusnya. Itu harus ada tiap produknya. Kenapa? Itu tujuannya supaya orang yang nyangkut misalkan mau beli mouse, dia mau beli mouse, sekalian deh beli kabel USB, sekalian deh beli kabel charger yang murah, sekalian deh beli klip penggantung kabel dan lain sebagainya. Itu meningkatkan parcel size-nya teman-teman, meningkatkan si jumlah barangnya teman-teman. Itu tips pertama. Yang kedua, untuk ningkatin jumlah barang ini adalah dengan cara tambahkan komplementer produk. Misalkan teman-teman jual kopi, orang kopi gitu seperti ini, jual juga misalkan gulanya atau gula merahnya, atau jual misalkan yang kopi bubuk, jual juga saringannya, jual juga apa ya, tekonya gitu, dan lain sebagainya. Itu namanya komplementer, itu produk yang melengkapi. Contoh lagi misalkan yang tadi jual aksesoris komputer, jual monitor ya, jual juga standnya, jual juga pembersihnya dan lain sebagainya. Itu meningkatkan parcel size-nya teman-teman. Oke? Lalu selanjutnya, untuk meningkatkan performa organiknya teman-teman, ya ikutilah belajar dan tumbuh di Lazada. Ini juga udah enak banget, di Lazada udah ditulis cukup jelas menurut saya. Jadi masuk aja ke Seller Center. Lalu di bawah ini ada belajar dan tumbuh. Ada e-learning, live stream, kebijakan penjual dan seterusnya. Yang penting itu adalah tantangan dan hadiah. Nah, ini ada tantangannya, develop further your business with Lazada, yaitu meningkatkan bisnis kita di Lazada. Itu 1 dari 7. Sejujurnya saya juga belum berhasil. Kembangkan bisnis Anda, ini baru 5 dari 6 tantangan yang saya berhasil. Kenapa saya bilang gini padahal saya belum berhasil? Karena saya ditelepon oleh VCAM-nya Lazada, oleh Virtual Key Account Manager-nya Lazada yang ke toko saya. Jadi dia ditelepon serius. Maksudnya dia nelfon artinya kan serius, soalin dia menjelaskan ini karena ini penting untuk trafficnya kita. Traffic apa ya? Traffic organik. Bukan, kalau dia mintanya iklan ya pasti dia nelfonnya soal iklan. Tapi dia spesifik bilang bahwa ke saya bahwa Pak, itu yang di belajar dan tumbuh harus diselesaikan biar trafficnya tinggi, biar trafficnya naik. Nah itu dia. Ini selesaiin aja. Memang gak gampang karena sejujurnya saya udah hampir 2 minggu gitu ya ngeberesin ini, tapi belum selesai-selesai. Gak apa-apa, ikuti aja. Jadi pelan-pelan, yang penting ada progres. Setelah itu insya Allah kalau itu sudah oke, traffic teman-teman insya Allah pelan-pelan akan naik. Itu seiring dengan banyaknya penjualan. Jadi makin banyak penjualan, traffic organik juga makin tinggi karena bintang makin besar. Dan itu dia namanya compounding. Karena wajar sekali kalau Lazada ingin menaikkan seller-seller yang laku gitu. Jadi kalau seller-seller baru memang susah menembus untuk mengalahkan seller-seller lama. Itu sudah mafhum. Orang sudah tahu yang kaya makin kaya, yang miskin susah sekali untuk kaya kalau di marketplace. Ya itu wajar banget. Itulah namanya algoritma marketplace, karena mencari yang paling optimal. Oke? Itu aja sharing ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya. Jika di saya berhasil, belum tentu di teman-teman berhasil. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak berhasil, setidaknya teman-teman bisa belajar, bisa tumbuh. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.